Berdasarkan studi kedokteran di dunia, terdapat 100 hingga 150 jenis penyakit yang tergolong dalam penyakit autoimun. Bertambahnya penyakit autoimun dikarenakan semakin berkembangnya kemampuan serta metode diagnosa dalam ilmu kedokteran, sehingga dari waktu ke waktu penyakit ini semakin banyak diteliti. Dari sekian penyakit autoimun, terdapat beberapa gejala awal yang sama pada penderita autoimun, yaitu kelelahan, pegal otot, ruam kulit, demam ringan, rambut rontok, sulit konsentrasi atau mudah lupa, dan kesemutan pada tangan dan kaki. Guru besar dari Fakultas Kedokteran UI RSCM Divisi Penyakit Dalam sekaligus konsultan alergi imunologi klinik Iris Rengganis mengatakan, penyakit autoimun merupakan suatu kondisi di mana sistem imun tubuh manusia atau antibodi melawan tubuhnya sendiri. Normalnya antibodi berfungsi untuk melindungi dari serangan infeksi, baik oleh virus atau bakteri. Sejauh ini errornya, sistem imun tubuh ini belum diketahui secara pasti, tapi ada sejumlah hal yang dapat memicu terjadinya rusaknya sistem imun pada manusia, yaitu faktor genetika, lingkungan, dan gaya hidup, dan bisa juga terjadi karena kombinasi dari ketiga faktor ini sekaligus. Rheumatoid arthritis, sindrom Sjögren, inflammatory bowel disease atau penyakit inflamasi usus, systemic lupus erythematosus, dan systemic sclerosis adalah beberapa jenis penyakit autoimun yang termasuk paling banyak terjadi dari beberapa penyakit autoimun yang ada. Karena penyakit autoimun dibutuhkan penanganan bersama secara multidisiplin ilmu, sehingga ada beberapa kasus yang sedikit ditangani oleh subdivisi alergi imunologi, tetapi cukup banyak dirawat oleh divisi penyakit syaraf atau neurologi. Di antaranya adalah myasthenia gravis dan sindroma Guillain-Barré. Satunya adalah artritis rematik ya, atau rheumatoid arthritis kita bilang ya. Itu biasanya bengkak, nyeri sendi tapi simetris kiri kanan ya. Itu khas sekali ya. Tapi jangan sampai udah datang jari-jarinya udah bengkok-bengkok ya, karena udah terlalu lama dan tidak terdiagnosa dengan baik dan sehingga tidak mendapat pengobatan yang sesuai. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan sindrom Sjögren atau Sjögren syndrome, yaitu yang khas kekeringan air mata, ya, kelenjar ludah, ya, kulit kering, ya, kadang-kadang ada gangguan pencernaan dan nyeri sendinya muncul. Ya, nyeri sendi ada juga di Sjögren ya, terasa sekali. Untuk penyakit inflamasi usus atau inflammatory bowel disease, gejala paling banyak dikeluhkan penderita adalah diare kronik atau diare yang berlangsung cukup lama, sekitar 2 minggu atau lebih, kadang buang air besar berdarah, kemudian penurunan berat badan dan nyeri perut. Pada systemic sclerosis, gejala yang ditemukan di kulit ditandai dengan pengerasan dan penebalan kulit terutama pada bagian mulut, hidung, jari, dan kulit yang melapisi tulang. Kemudian berkembang ditemukan gejala lain seperti deposit kalsium di bawah kulit yang ditandai dengan benjolan putih, pembuluh darah yang membesar di bawah permukaan kulit, dan seterusnya. Systemic lupus erythematosus atau dikenal dengan penyakit lupus dalam subdivisi alergi imunologi dikenal sebagai rajanya penyakit autoimun. Karena gejala pada penyakit lupus cukup banyak, seperti nyeri sendi, rambut rontok, sariawan, ruam kulit kemerahan, bisa gangguan ginjal, kemudian juga terjadi gangguan dalam darah, misalnya trombositnya turun atau hemoglobinnya turun. Dan gejala-gejala ini terjadi secara sistemik ke seluruh tubuh. Selain melakukan tanya jawab seputar gejala dan keluhan yang dialami, riwayat kesehatan, serta riwayat penyakit di dalam keluarga pasien, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Meski setiap penyakit autoimun memiliki ciri khas, tetapi gejala yang muncul bisa sama, sehingga dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan diagnosanya, yaitu tes antinuklear antibodi atau ANA untuk mengetahui aktivitas antibodi yang menyerang tubuh, tes autoantibodi untuk mendeteksi karakteristik antibodi dalam tubuh, tes darah lengkap untuk menghitung jumlah sel darah merah dan sel darah putih, tes C-reaktif protein untuk mendeteksi keparahan peradangan, dan tes sedimentasi eritrosit. Ada juga pemeriksaan komplement C3, C4 ya. Jadi beberapa pemeriksaan itu kita lakukan. Dan jangan lupa pemeriksaan vitamin D. Pada vitamin D yang rendah itu autoimun lebih muncul, ya, lebih tertrigger. Nah, jadi vitamin D ternyata dia mempunyai tempat atau kita bilang reseptor ya di seluruh tubuh kita, sehingga tubuh kita sangat membutuhkan vitamin D untuk semua organ tubuh. Nah, pada penyakit autoimun karena dia menyerang berbagai macam organ, jadi butuh vitamin D. Jenis obat-obatan yang biasa digunakan pada penyakit autoimun biasanya adalah golongan kortikosteroid. Obat ini akan membuat penderita autoimun merasa badannya lebih enak tanpa keluhan apapun. Tapi harus berhati-hati karena kortikosteroid seperti pedang bermata dua. Di satu sisi bisa menolong, dan di sisi lain menimbulkan efek samping nafsu makan bertambah,
tulang perlahan bisa keropos, gula darah naik, tekanan darah naik, dan kadang-kadang di kulit terdapat striae atau tanda garis di kulit tangan atau paha seperti orang selesai melahirkan. Untuk itu bisa diberikan terapi obat lain seperti imunosupresan dengan dosis kecil sambil terus dipantau secara hati-hati kondisi dan gejala yang dikeluhkan pasien. Untuk mengatur gejala dan keluhan pada pasien autoimun, maka dianjurkan untuk mengatur gaya hidup, tidur cukup 6 hingga 8 jam sebelum jam 12 malam, hindari merokok dan minuman beralkohol, kemudian kurangi konsumsi makanan mengandung gluten seperti terigu dan gandum karena dapat merangsang atau memicu terjadinya nyeri sendi, hindari makanan manis, perbanyak makan sayur dan buah, olahraga, dan hindari stres. Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta.